Baik. Nah, untuk faktor risiko nih, Dokter Eka, apakah memang kita sudah mengetahui banyak ya faktor risiko tradisional? Mungkin Dokter Eka bisa menjabarkan sedikit, atau mungkin ada faktor risiko yang lain yang mungkin bisa memberikan kontribusi terjadinya suatu penyakit jantung koroner pada seseorang. Faktor resiko ya yang kita kenal ya ada tradisional non tradisional, tapi saya lebih suka pendekatannya bisa dimodifikasi dengan tidak bisa dimodifikasi ya. Yang tidak bisa dimodifikasi usia ya, usia semakin bertambah ya. Yang kedua adalah faktor keturunan termasuk pembuluh darahnya gitu. Jadi ada orang yang pembuluh darahnya tidak mudah terkena aterosklerosis, tapi ada yang mudah, jadi kita harus lihat. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Kenapa? Karena perempuan punya estrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sejawat, sahabat kardiolog semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya Luciani di podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada kali ini saya tetap bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Pada bagian kedua dari episode ini, kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Nah, sekarang yang paling penting adalah yang bisa dimodifikasi ya. Yang bisa dimodifikasi yang paling utama adalah penyakit-penyakit degeneratif yang memang menjadi sering menimbulkan penyakit jantung koroner ini. Yang paling utama adalah diabetes mellitus. Kita harus deteksi diri kita ada diabetes atau tidak. Kalau ada diabetes, terkontrol atau tidak. Karena dengan tidak terkontrolnya diabetes ini, gulanya tinggi, maka faktor resikonya akan tinggi. Yang kedua adalah hipertensi. Ya, semakin kita tidak terkontrol tensinya, tekanan darahnya, maka integritas endotel dari pembuluh darah itu akan sangat sering terganggu. Dan ketika sangat sering terganggu, maka mudah terbentuk plak aterosklerosis. Yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol atau dislipidemi itu terutama kolesterol LDL yang tinggi. Ketika integritas dari endotel itu terganggu, maka ada robekan, ada tear dan segala macam, itu sudah tempat masuk kolesterol itu, terutama LDL yang kecil-kecil, masuk menyelinap dan terbentuklah plak ateromnya. Dan itulah proses aterosklerosis berlangsung terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian faktor risiko lain yang bisa dimodifikasi yang paling utama saya sebutkan adalah merokok. Ya, merokok dengan zat-zat racunnya dan juga radikal bebasnya itu juga merusak integritas dari endotel dan juga merangsang koagulasi, pelekatan dan segala macam sehingga aterosklerosis mudah terbentuk seperti itu. Dan kemudian obesitas ya dengan segala macam faktor risikonya, sedentary life ya, hidup yang saat ini ya. Dulu kita kalau mau makan itu harus jalan minimal ke warteg, sekarang tinggal pencet-pencet makanan datang seperti itu. Nah, itu sering menjadi faktor resiko juga bagi kita. Hidup tidak banyak bergerak, kurang aktivitas fisik seperti itu. Nah, sedikit ke faktor-faktor resiko yang agak saat ini tren ya di dunia kedokteran ya untuk sobat kardiolog adalah inflamasi. Ya, ini inflamasi, apapun penyebab inflamasi kronik itu bisa menyebabkan menjadi faktor resiko aterosklerosis. Yang paling nyata adalah gagal ginjal ya. Orang-orang dengan gagal ginjal itu faktor inflamasinya banyak, selain homosisteinnya, tetapi juga ada faktor inflamasi kronik yang menyebabkan terbentuknya aterosklerosis tersebut lebih mudah gitu, lebih progresif. Atau inflamasi misalnya karena penyakit autoimun ya, itu juga bisa menyebabkan mudahnya terbentuk aterosklerosis tersebut. Proses ini berjalan terus dan progresif seperti itu. Apalagi inflamasi-inflamasi lain juga bisa menyebabkan hal tersebut. Jadi sobat kardiolog semua, tugas kita sebagai dokter itu adalah bagaimana kita mendeteksi ya, meyakinkan pasien kita untuk mendeteksi faktor resiko ini. Ketika faktor resiko ini bisa dideteksi dengan cepat dan tepat,
dan kemudian kita tata laksana dengan baik, maka kita bisa mengendalikan. Jangan sampai menjadi CCS dan jangan sampai terjadi ACS. Ya, jadi resiko CCS, ACS, dan heart failure ujung-ujungnya. Begitu Dr. Lucy. Baik, ya. Jadi sebenarnya sangat luas ya dok ya. Sangat luas. Faktor risiko. Jadi Betul. yang kita tahu tuh cuma faktor-faktor tradisional. Tapi ternyata penyakit-penyakit yang berhubungan dengan inflamasi, terjadinya inflamasi itu akan membuat suatu proses aterosklerotik ya, dok ya. Ya. Apalagi seperti yang sudah disampaikan Dr. Eka, pasien-pasien autoimun tuh banyak yang muda sebenarnya ya. Betul. Nah, pasien HIV misalnya gitu ya, itu juga kan ada proses inflamasi yang Kronik terjadi. inflamasi. Jadi penyakit jantung koroner ini atau CCS ini nggak punyanya orang tua sebenarnya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan autoimun atau ada imunodefisiensi seperti HIV juga prone atau mempunyai faktor risiko sebenarnya untuk mendapatkan penyakit ini. Jadi deteksi itu sangat penting ya dokter Eka. Nah, jadi berikutnya gimana nih dok? Kalau misalnya ada populasi tertentu nih misalnya ya mungkin bapaknya atau ibunya atau mungkin ada pasien autoimun, saya mau tahu dong dok gimana sih saya ada penyakit jantung koroner nggak sih sebenarnya pada diri saya atau pada orang tua saya gitu. Gimana dokter Eka untuk menegakkan diagnosisnya seperti apa? Ya. Jadi kita masuk ke diagnosis ya. Betul sekali, yang paling utama adalah kita tahu tentang faktor resiko. Ya, apa cara mendiagnosisnya, jangan nunggu sakit dulu. Diabetes jangan tunggu kolaps dulu, KAD dulu dan segala macam. Kita deteksi ya ketika usia sudah di atas 35, di atas 40 itu harus lakukan medical check up secara reguler untuk kita mengetahui gula kita seperti apa. Apakah kita hipertensi atau tidak ya, jangan kemarin pas vaksin aja taunya hipertensi gitu loh. Baru ketahuan hipertensi. Itu contoh yang nggak benar itu. Ya, jadi harus gara-gara vaksin harus ditensi gitu. Padahal harusnya ditensi secara rutin, reguler seperti itu ya. Jadi sobat kardiolog, pertama adalah kita harus deteksi faktor risiko kita, termasuk tadi faktor inflamasi ya. Apa kita ada autoimun atau hiperkoagulasi dan lain sebagainya ya. Itu juga harus dideteksi. Jadi kalau pada pasien-pasien kita yang belum sakit, sarankan untuk kita lakukan deteksi dini. Nah, kalau sudah ada faktor risiko tadi ya, atau sudah ada misalnya malah bergejala, misalnya tadi yang angina ketika aktivitas nyeri dada dan lain sebagainya, maka itu akan lebih baik dilakukan diagnostik ya. Nanti kita lihat probabilitasnya, high risk kah atau low risk. Ketika high risk ya harus lebih invasif mungkin untuk pemeriksaannya. Tapi kalau low risk kita bisa lakukan pemeriksaan yang lebih non invasif seperti itu. Dan beberapa opsi pemeriksaan sekarang kita gunakan, dulu kita banyak menggunakan treadmill test ya secara fungsional ya, treadmill test. Tetapi kemudian kesini ada modalitas seperti CT angiografi ya, CT scan, CT koroner, itu menjadi modalitas yang di dalam guidelines 2019 ESC ini banyak digunakan ya, terutama untuk yang risikonya tidak terlalu tinggi seperti itu. Nah, kemudian ketika memang harus indikasi dilakukan core angiografi pun, kalau ditemukan stenosis, maka pada guideline baru itu diberikan tidak langsung pasang stent 70% langsung stent, tapi kita buktikan dulu bahwa ini sebenarnya signifikan atau tidak dengan pemeriksaan FFR gitu ya, atau dengan IVUS atau OCT, tapi dalam guidelines ini menggunakan FFR ya. Bagaimana pressure sebelum dan sesudah lesi itu berubah atau tidak, seperti itu Dr. Lucy. Oke, baik. Jadi untuk pasien-pasien tertentu nih dok, jadi mungkin pasien-pasien muda yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, dianjurkan untuk medical check up nih ya dok ya jadinya ya. Nah, medical check up tuh berbagai macam ya dok, ada echo dulu, kemudian ada treadmill ya. Tapi pada guideline sekarang dianjurkan untuk MSCT lah ya, atau CT angiografi ya. Baik. Nah, untuk sedikit dok sebelum saya mulai atau saya masuk ke intervensi atau tata laksana selanjutnya, kira-kira apa sih dok obat-obatan simpel aja, hal-hal yang mendasar atau obat-obatan atau tata laksana yang basic gitu untuk pasien-pasien yang memang sudah ada simptom atau pasien-pasien yang punya high risk, misalnya ibu saya umurnya udah 70 tahun, ada diabetes, boleh nggak sih dok saya kasih antiplatelet deh gitu, saya kasih aspirin aja boleh nggak dok gitu. Mungkin ada hal-hal khusus di guideline ini yang mungkin bisa dokter sampaikan dok.
Jadi sebenarnya kalau yang khusus banget sih tidak ya, tetapi pemberian antiplatelet ya banyak pilihannya ya. Di sini banyak pilihannya dan banyak pilihan-pilihan yang relatif aman untuk usia lanjut ya. Lalu kemudian anti angina juga bisa kita berikan mulai dari nitrat sampai kepada ACE inhibitor itu bisa kita berikan ya, atau calcium channel blocker itu kita bisa berikan seperti itu. Nah, tapi yang saya tekankan di sini ya tadi betul antiplatelet kita harus berikan, dan kemudian anti angina kalau memang ada nyeri dada. Yang paling penting adalah faktor resiko juga harus diobati. Iya, kalau diabetes diobatin diabetesnya gitu ya. Darah tinggi ya di hipertensi diobati hipertensinya, dan itu obat-obatan yang memang esensial untuk bisa diberikan kepada pasien. Kolesterolnya tinggi ya berikan golongan statin untuk mencapai LDL-nya. Seperti itu Dokter Lucy. Ya, jadi kalau misalnya nih pasien-pasien yang memang nggak ada gejala nih dok, tapi ada faktor risiko yang misalnya diabetes lama udah 10 tahun, terus hipertensi udah lebih dari 10 tahun, kira-kira ada nggak sih dok? Atau mungkin di refresh lagi mungkin pertanyaan saya, indikasi untuk dipasang stent deh dok, atau core angiografi itu indikasinya pada pasien-pasien yang seperti apa sih dok? Ya, untuk yang tadi kalau faktor resikonya itu tinggi ya, kita tetap harus melakukan pemeriksaan yang less invasif seperti itu. Walaupun ketika terlihat faktor resikonya sangat tinggi, apalagi dengan simptom, itu bisa langsung diarahkan untuk melakukan coronary angiogram ya, kateter ya. Tapi kalau tidak bergejala ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang less invasif ya, seperti MSCT yang bisa kita lakukan. Dengan faktor risiko yang banyak itu kita lakukan MCT. Ketika terlihat ada penumpukan kalsium ya, kalsium skornya tinggi, bahkan terkonsentrat pada satu tempat, nah itu curiga. Ditambah lagi kalau memang terbukti ada lesi di situ, nah itu ada indikasi untuk core angiografi seperti itu. Dan tadi saya sudah sampaikan, core angiografi pun ketika dilaksanakan tetap dilakukan penilaian diagnostik dengan memeriksa FFR seperti itu. Ya baik. Jadi sebenarnya tindakan intervensi itu seperti apa sih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan brief sedikit mengenai apa sih core angiografi, terus pasang ring itu gimana sih gitu? Ya, jadi core angiografi itu kan sebenarnya kateter ya. Jadi kita memasukkan kateter kecil sebesar kabel charger gitu, lebih kecil bahkan ya, masuk lewat akses arteri. Arteri yang kita ambil biasanya arteri radialis kanan atau femoralis kanan gitu ya. Jadi aksesnya itu dulu femoralis, tapi kalau pakai femoralis sering pasien nggak nyaman karena setelahnya dia harus tiduran 6 jam, ditekan dan sebagainya. Jadi sekarang lebih banyak pakai radialis kanan. Jadi aksesnya dari situ, kemudian dimasukkan kateter tadi sebesar kurang lebih charger handphone gitu ya, masuk sampai kepada jantung. Nanti ada sampai ke ostium dari pembuluh arteri koroner ya. Arteri koroner itu ada 2 lubang, yang kanan dengan yang kiri. Yang ostium yang kiri itu terbagi 2. Jadi dari left main-nya terbagi 2 menjadi left anterior descending dan left circumflex. Left anterior descending itu memperdarahi ke depan left ventricular 70% kurang lebih left ventricle, tapi yang left circumflex adalah memeluk jantung dari sebelah kiri gitu. Nah, kalau RCA yang lubang satunya lagi sebelah kanan itu right coronary artery, itu memperdarahi jantung kanan, tapi ingat jantung kanan itu ada SA node, AV node di situ. Itu diperdarahi oleh di situ ya, apalagi ada RV branch-nya di situ. Jadi right ventricle-nya diperdarahi di situ. Jadi itu akan terlihat ya. 3 pembuluh darah tersebut, dan ketika terlihat itu disuntikan kontras dan dilihat dari X-ray, maka akan terlihat mana yang tersumbat atau tidak. Nah, ketika terjadi sumbatan atau penyempitan maka terlihat, dan kemudian kita lakukan PCI, percutaneous coronary intervention. Apa itu? Tadi kateter yang tadi kita masukkan wire sebagai rel dari alat-alat yang kita masukkan. Ketika wire sudah tembus, maka akan ada balon. Jadi balon itu apa? Membuka. Ya, jadi misalnya ini nyempit ya, Dokter Lucy, masukin balonnya dilebarkan dan balonnya dikempasin lagi dan ditarik. Jadi terbuka. Cuma masalahnya setelah dibuka seperti itu, maka kadang-kadang
bukan karena Pas lagi ya. kebanyakan dia nyempit lagi, recoil namanya. Makanya dipasang stand. Stand itu apa? Ini balon, stand itu terseliput di balon tersebut, masuk ke tempat yang tadi, balonnya dikembangkan, standnya mengembang. Ketika standnya mengembang, kemudian standnya akan diam di situ, balonnya kempes, balonnya ditarik, dan semua itu bergerak di relnya tadi, wire tadi. Untuk Jadi kurang guidance-nya, lebih Dok, seperti ya? itu. Untuk guidance-nya ya, Dok. Guidance, rel lebih baik rel, lebih tepatnya rel. Jadi Rel, ya. si itunya jalan di situ, seperti itu. Oke, baik. Gitu Dr. Lucy. Nah, ada berapa jenis, Dok, untuk tindakan ini? Untuk mungkin berbagai macam lesi kan yang didapatkan. Ya. Mungkin ada dokter bisa memaparkan jenis-jenis lesinya, terus apa yang bisa dilakukan gitu, Dok. Ya, jadi kalau lesi simple ya, ya cuma stenosis 70, 80, 90% gitu ya. Kita bisa langsung melakukan PCI ya, tanpa harus hal-hal yang intervensi yang lain. Tapi kadang-kala ada lesi yang tidak simple. Misalnya terdapat kalsifikasi, keras, bahkan ya pengapuran ya, keras, ada kalsifikasi. Nah, di situ butuh balon khusus ya, balon khusus misalnya balon yang ada pisaunya atau balon yang bisa kuat untuk mengembang ya. Nah, itu ada macam-macam, atau bahkan sampai kita lakukan bor, yaitu rotablator. Ya, rotablator itu ya kurang lebih ngebor ya, gitu ya, ngebor ya. Nah, itu kalau lesinya keras. Nah, ada beberapa lesi yang letaknya proksimal, misalnya di left main atau di osteal gitu ya. Nah, itu butuh teknik khusus, bahkan butuh mungkin peralatan khusus seperti itu. Atau ada lesi yang di bifurkasio, pas di percabangan, itu pun butuh teknik-teknik khusus supaya aliran ke kanan, ke kiri atau ke cabang-cabangnya tidak terganggu ya, bahkan tidak membuka yang ini, menutup yang ini, kan nggak boleh, harus terbukanya. Nah, yang lebih kompleks lagi ada yang namanya CTO, chronic total occlusion ya, ketika terjadi sumbatan total 100% tetapi sudah lama kronik ya, maka itu kadang-kadang kita membutuhkan teknik-teknik untuk menembus lesi tersebut. Itu Dokter Lucy. Oke, baik, Dok. Jadi sebenarnya, Dok, kalau misalnya sudah dilakukan nih, udah pasang ring ya, terus pasiennya gimana, Dok? Maksudnya dia udah bisa bebas, saya kalau gitu udah pasang ring, saya bebas aja mau makan apapun, kemudian obat nggak usah lah ya, Dok ya, gitu kan, saya udah dipasang ring, jadi mestinya saya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya, itu anggapan yang salah ya. Jadi pasang ring itu tujuan utamanya adalah, yang pertama adalah revaskularisasi, pasti menghambat proses remodeling. Jadi ketika terjadi penyempitan, maka terjadi iskemik, bahkan infak. Ketika infak dan iskemik ini terjadi secara kontinu, maka akan terjadi yang namanya remodeling. Remodeling, jantungnya menebal, melebar ya, dengan ketidakseimbangan RA sistem dan segala macam. Pada ujungnya akan terjadi heart failure, seperti itu. Tujuan utama untuk ini pasang ring itu adalah mencegah hal itu terjadi. Seperti itu. Itu nomor satu. Yang kedua adalah mencegah serangan jantung, mencegah ACS. Jadi kita ketahui ACS, mungkin nanti podcast yang lain akan menjelaskan, itu lebih banyak terjadi karena plaque rupture. Jadi tadi plaque ateromnya makin makin besar, makin vulnerable, pecah. Kita pecah, maka terbentuknya thrombus. Nah, sebelum pecah kita pasang ring gitu loh. Jadi mencegah itu. Yang ketiga adalah quality of life. Ya. Bagaimana hidup bisa nyaman kalau jalan nyeri dada, jalan sesak dan segala macam. Jadi 3 itu tujuannya. Bukan untuk menghentikan minum obat atau bahkan lagi dengan saya pasang stand ya jadi Lord of Ring gitu ya. Jadi bebas gitu. Enggak gitu. Lord of the Rings. Lord of the Ring ya. Jadi tetap harus minum obat. Apalagi antiplatelet itu harus diminum kalau pasang ring. Mungkin bisa 1 tahun ya. Tujuannya apa? Untuk supaya ringnya paten, seperti itu. Dan faktor-faktor resiko tetap dikontrol, gaya hidup harus diperbaiki ya, karena bisa nyumbat lagi di ringnya atau di luar ringnya.
seperti itu. Jadi bukan berarti bebas. Ya, jadi itu salah satu cara kita untuk membantu biar sumbatannya tuh nggak makin besar lagi, nggak makin berat gitu ya dok ya. Betul. Jadi tapi tetap faktor risiko harus tetap dikontrol. Jadi bukan berarti udah pasang ring nggak makan obat lagi, Betul. bisa makan sembarangan lagi gitu ya. Betul, Jadi tetap betul. healthy lifestyle harus tetap dijalankan. Betul. Baik, Dokter Eka, kayaknya udah banyak ya yang bisa kita bahas pada Betul. hari ini. Terima kasih sekali. Mungkin ada take home message yang bisa Dokter Eka sampaikan mengenai penyakit jantung koroner ini, terutama dihubungkan dengan guideline yang baru 2019 ini, Dok. Ya, take home message ya. Intinya gini, kita sebagai sobat kardiolog, sebagai dokter ya, sama-sama kita coba memanage pasien sedini mungkin. Ya, sedini mungkin sebelum ada gejala, gitu ya. Jadi manage faktor resiko. Kalau sudah ada faktor resiko termanage tapi tetap berproses aterosklerosisnya, pasien CCS itu segera ditangkep-tangkepin ya, jangan sampai mentang-mentang nggak ada gejala dibiarkan gitu ya. Tetapi kita tetap betul-betul harus, apalagi dengan faktor risiko yang tinggi, kita deteksi secara dini ya, dilakukan pemeriksaan tujuannya untuk menemukan betul nggak sih ada penyumbatan atau penyempitan dan sebagainya. Kalau sudah dapat itu, maka dilakukan terapi yang adekuat ya. Terapi yang adekuat tujuannya apa? Supaya proses tidak berlangsung, tidak terjadi akut coronary syndrome atau tidak terjadi heart failure ya. Jadi kualitas hidup pasien kita tingkatkan untuk itu. Itu saja Dr. Lucy. Terima kasih Dr. Eka. Jadi rekan sejawat, sobat dan sahabat kardiolog, sepertinya bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan narasumber kita hari ini. Prinsipnya adalah pengenalan dini dari penyakit jantung koroner ini sangat penting. Tidak hanya pada populasi yang sudah tua, orang-orang tua, tetapi yang muda juga sudah mulai harus bisa aware nih sama diri sendiri gitu ya. Apalagi dengan berbagai macam perkembangan teknologi ya, alat-alat diagnostik yang semakin canggih, tentunya deteksi dini untuk penyakit jantung koroner atau chronic coronary syndrome ini juga akan mudah sebenarnya. Aksesnya juga lebih mudah di rumah sakit manapun, biasanya sudah banyak ya dok ya, paket-paket MCU atau paket-paket pemeriksaan jantung untuk mendeteksi apakah ada penyakit jantung koroner. Dan message-nya lagi adalah jangan pada pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko, jangan lupa kalau udah dapat obat, udah dipasang ring, jangan lupa untuk tetap kontrol faktor resikonya ya. Betul. Jangan sampai lepas, nanti tiba-tiba datang lagi ke dokternya, dok, saya ini nyeri dada lagi, kenapa? Ya obatnya saya stop dok, saya sudah bosan makan obat ya. Sering di praktek kita nanti akan banyak menemukan pasien-pasien seperti itu. Baik, saya rasa untuk podcast hari ini sangat bermanfaat sekali dan waktu juga yang akan memisahkan kita. Terima kasih Dr. Eka. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada topik yang lain, semoga Dr. Eka bersedia lagi untuk menjadi narasumber kami di podcast divisi kardiologi ini. Baik, terima kasih sobat kardiolog atas partisipasinya dan kehadirannya untuk menyaksikan saya Luciani dan Dr. Eka untuk membahas penyakit jantung koroner pada episode kali ini. Terima kasih, saya ucapkan semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.